apakah Pak Ulum sering minum obat-obat di pasaran? Saya juga nggak pernah. Apakah apa misalnya lagi kurang minum? Saya ini tukang minum air putih. Saya nggak pernah minum selain air putih. Jadi dari segala yang diindikasikan oleh dokter itu saya nggak ada indikasinya. Tapi kemudian didiagnosa saya harus cuci darah, gagal ginjal. Yang penyebabnya kata dokter adalah hipertensi. Sementara saya nggak punya riwayat hipertensi. Ya, saya tensi saya naik tinggi itu ya hanya pada saat koma itu saja. Pada saat saya masuk rumah sakit dalam kondisi koma, itu tensi saya memang tinggi sampai 230 dan hanya pada saat itu saja. Ya, jadi karena di UPM kan kita rutin ada medical check up dan tidak terdeteksi apa-apa. Saya sehat walafiat, tiba-tiba koma dan gagal ginjal gitu. Tapi dan akhirnya saya menerima ya sudah ini jalan hidup gitu kan. Saya kalau menyelusur saya nggak pernah begini, kok kena ini gitu ya. Dulu awalnya sempat begitu, tapi akhirnya sekarang saya berdamai lah dengan jalan hidup. Saya menikmati itu sebagai jalan hidup. Gitu, Mbak. Kemudian bagaimana Prof akhirnya Prof Ulum bisa bangkit dari setelah merasa down, kemudian bahwa dunia ini berakhir setelah didiagnosa gagal ginjal oleh dokter, bagaimana akhirnya Prof Ulum mulai bangkit dari kondisi tersebut, Prof? Ya memang perlu waktu ya. Jadi ya saya yang shock luar biasa itu pada saat sepulang dari rumah sakit setelah koma itu, koma 3 hari, kemudian dirawat 3-4 hari di rumah sakit. Pulang dari rumah sakit itu saya belum bisa ngapa-ngapain dan saya baru sadar kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sadarnya begini, pada saat mau kontrol ke rumah sakit, istri saya nanya mau ngeprint kartu BPJS. Saya ingat bahwa saya punya file kartu BPJS itu yang sudah saya scan, ada di laptop saya. Saya dengan PD saja saya buka laptop dan kemudian saya mau print itu kartu BPJS itu. Dan pada saat itu saya itu nggak tahu apa-apa caranya ngeprint. Buka file saya itu ada di mana saya nggak tahu. Buka Explorer itu juga saya nggak tahu. Jadi saya sama sekali nggak bisa mengoperasikan laptop. Itu saya shock luar biasa. Pertama, jadi saya nggak bisa ngeprint, saya nggak bisa nyari file saya ada di mana. Saya nggak bisa dulu, padahal saya ingat persis saya itu pernah nikahin itu dan saya orangnya cukup rapi ketika menata file-file di Explorer itu. Itu saya nggak bisa identifikasi file saya. Satu. Yang kedua, saya kemudian buka HP. Selama koma dan sampai pulang rumah sakit itu saya nggak pernah pegang HP. Saya buka HP dan HP saya itu ada kuncinya karena ada tahapan untuk menjaga kerahasiaan akun itu. Saya kunci WhatsApp saya itu, HP saya juga dikunci dan saya lupa kuncinya. Saya nggak bisa buka HP, saya nggak bisa buka WA, lupa saya, PIN-nya saya lupa. Yang ketiga, ketika saya pinjam HP anak saya untuk saya mau berkirim pesan begitu, saya nggak bisa baca. Jadi huruf itu berantakan luar biasa kemana-mana. Nggak saya tahu huruf A, B, C, tapi nggak bisa nyatu, berantakan kemana-mana. Saya mulai curiga. Saya kemudian buka Quran, mau ngaji, dan sama, saya nggak bisa ngaji. Saya nggak bisa baca Quran. Itu seminggu setelah pulang dari rumah sakit. Itu shock luar biasa. Dan saya merasa, saya harus belajar lagi nih dari nol gitu. Kemudian saya setelah ketemu dengan Pak Yudi, ngobrol banyak dengan Pak Yudi, enggak Pak Ulum ini enggak hilang, ini nanti akan kembali. Kata Pak Yudi kira-kira 1 bulan lah Pak akan kembali gitu. Dan sejak itu kemudian saya belajar, yang pertama saya lakukan adalah belajar mengaji lagi. Belajar ngaji, belajar baca lagi. Dan pelan-pelan dalam 2 minggu, alhamdulillah itu kembali. Nah setelah itu, setelah saya sudah mulai bisa kembali, memori saya mulai kembali, itu udah lumayan selesai lah masalah satu, karena pada saat saya lupa segala macamnya itu, ketika mau ngambil uang di ATM juga nggak bisa ngambil gitu. Karena nggak lupa PIN-nya gitu. Dan setelah itu kembali, saya nggak butuh waktu lama lah, alhamdulillah, dengan berdiskusi dengan banyak orang yang tepat, saya berusaha untuk menerima bahwa ini sudah jalan hidup gitu. Dan akhirnya saya saya bilang pada diri saya, ya sudah, saya sekarang memang pasien gagal ginjal, tapi saya orang sehat, tapi setiap hari Sabtu dan hari Rabu harus cuci darah. Saya maknai cuci darah setiap Sabtu dan Rabu itu untuk rekreasi saja, rekreasinya ke rumah sakit, ketemu saudara-saudara baru, orang-orang yang
sama sama garis hidupnya seperti saya, dan saya nikmati saja. Dan alhamdulillah sejak saya koma itu 7 bulanan yang lalu itu sampai hari ini saya tidak pernah lagi masuk IGD, dan mudah-mudahan tidak pernah lagi masuk IGD. Jadi saya udah cuci darah pulang, dan alhamdulillah juga tidak banyak merasakan apa-apa. Misalnya kata orang kalau menjelang cuci darah nggak enak makan, setelah cuci darah jadi enak makan atau lemes dan segala macam. Saya alhamdulillah sebelum dan sesudah tidak ada rasa apa-apa. Jadi kalau diuji beda gitu, saya nggak merasakan apa-apa antara sebelum dilakukan cuci darah ataupun di hari setelah cuci darah. Saya merasa baik-baik saja, dan akhirnya kemudian saya beraktivitas seperti biasa. Jadi sebelumnya di bulan-bulan awal itu saya nggak berani naik motor gitu. Sekarang saya ke kampus naik motor lagi. Dulu harus diantar sama istri gitu. Sekarang saya bawa kendaraan sendiri. Saya mulai kembali normal, dan sudah saya melakukan aktivitas saya seperti biasa. Minggu lalu saya dari Jakarta, dan sebelumnya harus ke Jambi. Juga saya jalani hidup seperti biasa saja. Saya memaknainya bahwa saya ini orang sehat, tapi harus menjalani aktivitas rutin cuci darah seminggu 2 kali. Nah, gitu aja. Jadi sempat awalnya denial gitu ya, Prof ya. Kemudian Ya, pasti. setelah koma, shock, sampai istilahnya hilang beberapa memori ya, Prof ya. Beberapa Ya. memori penting, bahkan bagaimana membaca pun lupa gitu ya. Ya, untungnya nggak Kemudian lupa istri saya. untungnya ya, Prof ya. Untungnya masih ingat nama ya, Prof ya. Istrinya masih ingat istri saya. Ya, untungnya masih ingat nama, masih ingat bahwa dengan istri gitu ya, Prof ya. Ya, penting itu. Ya, kemudian setelah itu mencoba menerima bahwa Prof Ulum ini seorang penderita gagal ginjal namun sehat gitu ya. Bagaimana ya? Ya, Seorang ya, yang sehat namun menderita gagal ginjal dan ya. Saya ini sehat tapi harus cuci darah. Begitu oh ya? ya, itu ya Prof ya. Iya, Sehat namun saya ini orang sehat, tapi saya harus cuci darah. Gitu aja udah. Jadi saya berangkat ke rumah sakit untuk cuci darah, ya saya nikmati, ya. Pulang dari rumah sakit setelah cuci darah, tangan saya masih diperban, saya nyupir, biasa aja. mencoba menormalisasi ya, Prof ya. Betul, ya menerima lah. Ya paling penting memang menerima. Ya sudah, memang garis hidupnya begini. Ya, dan mempersepsikan bahwa cuci darah seminggu 2 kali ke rumah sakit itu salah satu dari rekreasi ya, Prof Ya, ya. rekreasi ya. Dan Bukan saya menjadi bersyukur saya beban. punya saudara-saudara baru sekarang, punya keluarga-keluarga baru, teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang bernasib sama dengan saya, dan orang-orang baik lah saya kira. Itu berapa lama, Prof, prosesnya setelah shock, kemudian mulai bisa menormalisasi 2 keadaan, bulanan lah. menerima, bertambah? Berapa, Prof? 2 bulanan. 2 bulan. 2 bulan. Cukup apa ya, cepat ya, Prof ya, termasuk karena beberapa saya baca survivor itu bisa beberapa bulan gitu, dan Prof Ulum 2 bulan gitu. Kalau boleh tahu supportnya dari mana saja, Prof? Tentu Untuk keluarga, Mbak. Ya, keluarga ya, Prof? keluarga. Istri saya itu tangguh luar biasa. Dan saya bersyukur anak-anak saya juga, Tuhan kasih anak-anak yang tidak ngerepoti. Anak saya masih kecil. Jadi dulu pada saat saya masih denial itu, yang saya pikir tentu saja anak saya. Anak saya masih TKB sekarang, yang paling kecil. Anak yang paling besar baru SMA kelas 3. Jadi ketika awal-awal saya divonis gagal ginjal dan harus cuci darah, dengan persepsi awal bahwa orang cuci darah itu nunggu mati gitu, nunggu antrian mau mati gitu, yang saya ingat anak saya masih kecil-kecil kayak gimana. Istri saya ibu rumah tangga di rumah, tidak bekerja bekerja bulanan begitu, bekerja 24 jam di rumah. Jadi saya sempat mikir itu, tapi kemudian semakin ke sini saya menganggap udah anak istri saya itu titipan Tuhan, Tuhan yang bikin, Tuhan yang ciptakan, makhluknya Tuhan, Tuhan yang bikin mereka, pasti Tuhan yang akan menjaga mereka, ada jatah rezekinya tanpa atau melalui saya. Jadi mencoba mengembalikan yang awalnya anak keluarga menjadi beban gitu ya, Prof ya. Tapi justru bisa memotivasi diri untuk dan melepaskan bahwa itu bukan beban, tetapi ya bagian dari hidup yang sebenarnya adalah sudah akan dibantu bagaimana kita mengelolanya oleh Tuhan kita ya, oleh Allah. Allah pasti dia ciptakan, dia pasti akan jaga. Jadi Tuhan pasti punya skenario yang jauh lebih indah yang tidak kita tahu, tidak kita rencanakan. Skenario Tuhan pasti jauh lebih indah. Dan
Sekarang saya meyakini bahwa nggak ada, atau begini. Jadi kan orang mau meninggal atau tidak meninggal itu, orang mau meninggal itu kan nggak ada syarat harus sakit dulu. Tiba-tiba orang yang sehat tiba-tiba meninggal gitu. Saya masih ingat betul beberapa bulan yang lalu ketika saya di awal-awal divonis gagal ginjal itu kan orang rame di komunitas saya, Pak Ulum, bla bla bla, kasih support lah ya. Tiba-tiba ada saat yang bersamaan ada sahabat saya meninggal yang sebelumnya sehat walafiat, serangan jantung, sehat walafiat, paginya masih nongkrong, masih ngopi di tempat kita biasa nongkrong, tiba-tiba dini harinya meninggal dan saya dapat kabar beliau meninggal. Padahal sebelumnya masih kasih support saya, saya kasih support saya untuk saya semangat untuk hidup itu. Tapi itulah dia yang berangkat duluan. Umurnya juga belum terlalu senior, di atas saya sedikit lah. Ada kawan yang kemudian bilang sama saya, Pak Ulum ini ya jalan hidup ya, Pak Ulum yang sakit, beliau yang meninggal. Jadi saya sekarang santai saja untuk kalau Tuhan mau kasih cara, kita pernah belajar kalau di Islam ya, kita pernah belajar mati itu nggak bisa dihindari, tapi juga nggak usah dijemput gitu. Jadi kalau memang jatahnya waktunya meninggal, meninggal aja. Dan kalau mau meninggal tidak ada syarat untuk sakit, tidak ada syarat harus menjadi pasien penyakit kronis dulu baru sakit gitu. Nggak ada, tiba-tiba saja. Jadi senyampang kita masih ada kesempatan, masih diberi waktu sama Tuhan, kita berbuat baik semaksimal mungkin. Itulah yang kemudian memotivasi saya. Saya sekarang beraktivitas seperti biasa. Saya bekerja ngantor tiap hari dan yang bisa saya lakukan secara maksimal saya lakukan secara maksimal, yang bisa saya bantu orang saya bisa bantu. Jadi itulah cara saya mensyukuri hidup. Kata dokter ini nyawa kedua, kalau kata dokter Pak Ulum ini udah nyawa kedua, karena waktu koma itu dokter udah angkat tangan. Nah, kondisinya udah parah. Saya waktu koma itu urium saya luar biasa, urium saya itu hampir 230 dan dari semua lubang, dari mata, hidung, telinga, mulut, semua udah keluar darah. Jadi waktu di infus itu di rumah sakit itu sudah keluar darah semua, parah luar biasa. Jadi kata dokter udah ini mukjizat. Dan saya mensyukuri. Nah, di antara cara saya mensyukuri itu dengan saya bekerja dengan baik, ya, menjalankan amanah yang diberikan oleh institusi dengan lebih baik. Jadi tidak kemudian berpasrah gimbang gelimbung nunggu mati gitu ya, enggak ya. Ya harus beraktivitas seperti biasa. Sekali lagi saya highlight, saya tanamkan betul di otak saya bahwa saya ini orang sehat tapi harus cuci darah. Benar-benar. Jadi salah satu cara mensyukuri hidup gitu ya Prof ya adalah dengan tetap menjalani aktivitas sehari-hari, kemudian berkarya, begitu ya, Prof ya, jalankan amanah gitu. Oke, terima kasih Prof Ulum. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bergabung dengan kami, berdiskusi, sharing, atau bertanya kepada Prof Ulum gitu. Silakan Bapak Ibu peserta bisa raise hand. Saya mau tanya. Pak Irwan, ya silakan Prof Ulum, salam kenal Prof. Salam kenal Pak Irwan. Pak Irwan dari mana Pak Irwan? Saya Depok. Oh Depok, okay. Saya juga sama penyintas ginjal sudah 6 tahun. Siap. Dulu awal Prof Ulum kena gagal ginjal ini sudah berapa lama, Prof? Saya menjalaninya ini sejak Maret, Pak. Maret tahun ya, Maret tahun ini. Oh, Maret tahun ini? Ya, saya belum 1 tahun. Oh, gitu. Ya, saya masih mahasiswa baru ini, Pak. Perlu di ospek ini, Pak Irwan sepertinya. Enggak, segala sesuatu bisa mungkin terjadi, Prof. Siap. Insya Allah nanti kalau jalanin terapi AD ini ya bisa berangsur membaik lagi gitu. Amin. Asal dijaga ini aja, asupan makanan dan minumannya. Ya. Juga awal divonis gagal ginjal seperti itu. Awalnya itu dulu saya kaki saya bengkak. Saya pikir asam urat, terus saya paginya itu masih ke kantor, siangnya saya cek ke dokter, urium saya sudah 140, kreatin 14. Nah, kemudian besoknya saya disuruh operasi CDL pemasangan. Itu awalnya saya ke rumah sakit
pada saat mau jalanin operasi masih gagah jalannya. Ya. Masuk ruang operasi, tiba-tiba lihat pasien kondisi gagal ginjal tuh sudah macam-macam. Nah, itu down saya di situ. Tapi alhamdulillah sih, memang sebagai penyintas ginjal memang tidak dipungkiri, Prof. Memang psikis kita yang sempat down. Iya, dan naik turun Pak Irwan. Ya, naik turun benar. Itu memang dialami teman-teman kami juga yang awal-awal. Ya. Gagal ginjal seperti itu. Makanya itu kami di JGI juga mengadakan program konseling juga untuk teman-teman pasien gagal ginjal. Misalnya kalau ada yang tiba-tiba menghubungi kami, ada keluarga atau saudara yang psikisnya down, kita datangi dan kita memang berikan beberapa masukan gitu, seperti itu. Ya, saya bersyukur Pak Irwan karena saya di UMM dan punya fakultas psikologi yang sekarang ini menyelenggarakan event ini. Saya punya sahabat-sahabat baik di psikologi yang sahabat-sahabat dekat, Pak Yudi, ada Bu Zahro dan lain-lain yang tempat saya curhat lah Pak Irwan. Kalau saya agak down gitu, saya telepon mereka. Pak, Bu, mereka lah tempat saya bercurhat. Dan memang ya baru beberapa waktu terakhir kemarin misalnya sempat saya down lagi gitu. Ada titik-titik krusial begini. Kalau yang saya rasakan, ini Bapak Ibu mungkin juga pernah merasakan. Saya di rumah sakit itu bareng dengan 23 orang. Ada 23 bed di rumah sakit itu. Nah, saya udah 3 kali Pak dalam 7 bulan ini. Dalam 7 bulan ini ada 3 kali peristiwa ketika sedang proses cuci darah yang 5 jam itu ada alat nempel di sini dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, gempa pun nggak bisa lari kan. Pada saat yang seperti itu, teman di sebelah saya, persis sebelah saya, nazak Pak. Iya, sama Pak. Ya, persis di sebelah saya nazak. 3 orang sudah Pak dalam 7 bulan ini. Padahal pada saat pagi masuk ke ruang HD itu ngobrol guyon masih sehat walafiat. Begitu masuk di ruang HD, proses HD baru dapat berjalan 2 jam, tiba-tiba terus down, gulanya turun katanya karena dia bawaannya adalah gula, langsung bus. 5 menit berangkat Pak. Saya mikir ini berangkatnya mudah sekali Bapak ini. Berangkat kok gak pamitan itu saya guyonannya itu. Gampang banget. Udah 3 orang Pak dengan cara yang sangat mudah. Jadi sebelah saya persis itu kapan hari ini? Ya ngobrol, tiba-tiba tidur, ngorok sebentar, kemudian berangkat. Satu lagi pas mau pulang, saya masih sempat pamitan. Pak, saya duluan pulang. Ya Pak Ulum, nanti paling duluan saya nyampe rumah katanya. Beneran, dia berangkat duluan. Jadi 3 orang dalam 7 bulan ini, pada saat sedang proses cuci darah. Nah pada saat nemui peristiwa-peristiwa seperti itu, memang sempat down. GG maring ini aku rek. sempat ada begitu. GG maring ini itu, maring ini aku gitu. Tapi kemudian saya kembalikan, Allah udah Tuhan yang ngatur. Sama-sama. Oke Pak. Kita sharingnya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Ul. Sama-sama. Jadi akhirnya ini ya Prof Ulum ya udah terbiasa melihat teman-teman terdekat yang maksudnya teman-teman terdekat yang juga sama-sama penderita gagal ginjal yang awalnya terlihat stabil tapi ternyata beberapa waktu kemudian tidak stabil dan kemudian meninggal gitu ya Prof. Ya, saya 3 kali Pak ngalami 3 kali dan itu memang bikin down luar biasa. Bikin down. Oke, terima kasih Pak Irwan yang sudah bergabung. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin bergabung, silahkan on mic. Oh, ada Bu Suheniwi. Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Prof Ulum. Saya Suheni, pasien gagal ginjal dari Depok juga, temannya Pak Irwan. Saya sekarang menjalani terapi CAPD, Prof. Jadi istilahnya cuci perut di rumah. Dan memang kelemahannya jadi kita nggak ketemu lagi sama teman-teman satu ruangan HD ya Prof ya. Jadi memang agak sepi. Cuman waktu saya HD itu saya selalu menggigil. Jadi selama 2 jam pertama tuh pasti saya menggigil gitu. Dan itu setiap saya HD. Makanya saya memutuskan saya CAPD aja. Dan alhamdulillah dengan CAPD saya merasa malah lebih segar, lebih berkualitas gitu Dok. Prof, karena kan begitu
pulang HD tuh badan saya tuh kayak kering, kayak jemuran habis diperas gitu. Iya. Nah, terus selalu ya itu mudah sekali demam, menggigil. Kalau saya selama CAPD ini malah badan saya malah jadi gemuk sekarang nih. Terus kita bisa makan buah. Ya. Itu yang saya suka. Udah gitu sudah, saya tuh minum paracetamol selama 2,5 tahun saya CAPD, kayaknya baru 2 kali dok, Prof. Dibanding waktu HD saya setiap hari bisa saya minum paracetamol. Saya aja hanya berbagi pengalaman ya, Prof. Siap. CAPD tiap berapa jam tuh Bu Seni? Kalau saya hitungannya 5,5 jam. 5,5 jam. Ya, tapi ada aturannya emang. Jadi ada konsentrasinya 1,5. Saya pakai Baxter, produknya Baxter. Jadi produknya sendiri ada Baxter, ada Sanbe, sama Fresenius. Untuk Baxter ada 1,5% konsentrasi gulanya, dextrose-nya, dan 2,5%. Nah, untuk 1,5% waktu tanam di perutnya 4-6 jam. Kalau yang 2,5% 6-8 jam. Nah, itu kita cari aja yang paling optimal, yang paling maksimal di tubuh kita yang mana gitu waktunya. Kayak Pak Anitio itu dia harus 5-6 kali tanam cairan di perut. Karena dia nggak tahan hanya 3 jam harus keluar. Kalau nggak, cairannya masuk ke dalam tubuh. Gitu. Ya. Saya belum banyak belajar soal CAPD. Saya baru sekilas saja, scanning lah. Kalau bacaan gitu baru scanning gitu. Kalau kayak baca koran gitulah baru. Belum terlalu banyak baca soal CAPD. Tapi memang sempat baca beberapa referensi tentang CAPD. Dan saya bersyukurnya begini, Bu Suheni. Jadi seperti yang saya sampaikan, sejak pertama kali saya cuci darah bulan Maret tahun ini, 7 bulan yang lalu itu, sampai sekarang saya tidak terlalu banyak problem. Saya bersyukur betul. Saya tidak terlalu banyak problem seperti yang dirasakan banyak teman saya. Hanya pernah 1 kali saya ngalami mungkin yang seperti Ibu rasakan, menggigil. Jadi itu 3 bulan yang lalu lah kira-kira. Menggigil luar biasa sampai dipan bed tempat tidur itu bergetar. Saking kencengnya menggigil itu. Gak lama, jadi itu kira-kira 1 jam gitu, kemudian dikasih paracetamol dan kemudian turun. Setelah turun, perawatnya saya marahin. Mas, ini saya kenapa? Saya bilang. Saya kenapa? Pak, ini Bapak paling tarikannya kebanyakan katanya. Jadi Bapak mungkin naiknya hanya 2, tapi Bapak nariknya 3 misalnya, atau Bapak naiknya setengah, tapi tariknya 1 misalnya begitu. Nah, sejak itulah Bu, saya itu sekarang tarikan tuh paling 1 Bu maksimal. Setengah, 1. Berat badan saya nggak pernah naik dari paling setengah, 1. Sehingga yang ditarik itu hanya setengah, 1. Nah, sejak polanya saya buat begitu, nggak pernah lagi saya menggigil dan saya nggak pernah minum paracetamol Bu. Sejak saya HD itu sampai sekarang saya nyaris tidak pernah minum paracetamol dan nyaris nggak pernah minum obat lagi. Obat yang lain yang dari dokter yang diresepkan, mudah-mudahan dokternya nggak dengar. Yang diresepkan oleh dokter itu saya nggak pernah minum. Jadi cuman kan kalau fungsi ginjal itu dia akan mengalami kerusakan kan Pak, secara progresif ya. Dia akan lama-lama tuh emang akan semakin rusak ginjal itu. Nah, dengan CAPD itu kerusakannya bisa diminimalisir gitu. Ya. Jantung juga. Jantung lebih aman karena kita lakukan secara manual, tidak karena dengan mesin itu memang ada interaksi ke jantung. Iya, betul. Saya kayaknya perlu belajar lagi Bu. Saya baca-baca lagi lah. Monggo Pak, silakan kalau mau gabung di JGI juga banyak orang-orang CAPD. Siap, insya Allah dengan senang hati. Ya, terima kasih Bu Suheni yang sudah berbagi cerita yang memilih terapi CAPD dibandingkan hemodialisasi ya Bu ya.